Halo KMFH, selamat datang di podcast Split Talks, Podcast with Alumni. Pada podcast kali ini, kita kehadiran narasumber kita dari alumni FH Unpad pastinya yang punya pengalaman berkuliah di luar negeri. Nah, sebelum itu, perkenalkan, aku Kenas selaku host yang akan memandu jalannya podcast pada hari ini. Nah, kita udah ditemani dengan narasumber kita pada hari ini yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir, ada Kak Putih. Nah, Kak Putih boleh perkenalan dulu, Kak? Ya, halo semuanya. Di sini ada Kenan, ada beberapa teman juga. Eh, Namaku Pradita Putih, biasa dipanggil Putih. Dulu FH Unpad angkatan 2009, jauh ya sama kalian. Terus itu S1-nya, kemudian S2-nya aku ambil di University of Leeds, jurusannya International Business Law. Um, Happy banget bisa join, walaupun secara online ya, Kena. Oke, Kak. Sebelumnya, keadaannya gimana, Kak? Sehat? Baik-baik, kah? Aku agak batuk nih, jadi nanti kalau ada agak Oh, batuk-batuk, sorry ya. ya Allah, iya nggak apa-apa, Kak. Cepet sembuh ya, Kak. Thank Emang lagi you. hujan mulu sih, Kak, belakangan ini. Cuacanya Iya. nggak menentu. Oke, kita langsung masuk nih, Kak, ke pertanyaannya. Nah, tadi kan Kak Putih em, sarjananya, majorsnya di F4, ilmu hukum pastinya, dan Mm, major S2-nya itu di Leeds ya, Kak, di betul. International Business. Nah, Ya. aku pengen tahu dong, dulu Kakak itu beasiswa kah atau gimana untuk mendapatkan kuliah di luar negeri itu? Iya, dulu aku em, tahun 2015 itu beasiswa full scholarship dari LPDP. Oh, LPDP. Oke, salah satu beasiswa yang sering kita dengar ya buat teman-teman yang pengen ke luar negeri di S2. Oke, oke. Nah, selanjutnya Kak, aku pengen tahu dong motivasi Kak Putih itu pengen belajar kuliah di luar negeri itu apa sih? Ada nggak alasan-alasan spesifik maupun umum yang Kak Putih jadiin reason kenapa Kak Putih itu akhirnya memutuskan untuk abroad ke Leeds? Oke. Ini sebenarnya sharing ya, karena maksudku kayak bukan maksudnya menggurui atau apa gitu ya. Ini purely sharing untuk khususnya terkait melanjutkan sekolah ke luar negeri gitu ya. Jadi sebenarnya motivasinya itu adalah sebenarnya itu adalah mimpi sejak dulu gitu ya. Mimpi untuk punya experience belajar ke luar negeri dengan uang bukan dari orang tua gitu. Nah, kemudian motivasi lebih lanjutnya adalah em, setelah selesai kuliah S1 di Hukum Unpad, kayaknya merasa nih pengen punya pengalaman akademik yang lebih menantang gitu ya, yang punya exposure global gitu. Terus aku juga waktu itu sempat sebelum sekolah aku tuh sempat kerja dulu 2 tahun lawyering. Jadi pengen juga dapat ilmu yang bisa lebih dipraktikkan secara internasional gitu ya. Nah, itu reason secara akademik dan karir. Tapi personally, aku juga pengen punya dapat experience dalam hidup gitu ya, dan melatih diri untuk lebih mandiri dan adaptif. Mungkin itu sih reason terbesarnya. Oke, menarik Kak. Tadi Kak Putih sempat bilang sempat lawyering dulu sebelum memutuskan untuk abroad ke luar negeri. Aku pengen tahu dan penasaran nih. Dulu Kak Putih itu ngambil penjurusannya di FH Unpad dulu itu apakah punya kesinambungan selinier sama majors S2 yang Kak Putih ambil atau gimana Kak? Ya, jadi waktu S1 tuh aku nggak tahu ya sekarang masih namanya sama atau enggak. Aku ngambil jurusan itu Economic Law. Ya, masih sama nggak sih? Mungkin Masih kontrol. sama Kak? Oh, masih Masih sama. sama. Oke. Nah, itu Economic Law. Aku ambil S2-nya International Business Law gitu. Jadi kalau bisa dibilang linear sih, memang masih ya masih ngomongin soal bisnis, masih ngomongin tentang korporasi gitu ya, ngomongin saham, M&A Hmm. gitu. Oke, 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 menarik. Hukum ekonomi dan sedikit fun fact buat teman-teman yang lagi dengerin dan lagi nonton, hukum ekonomi salah satu penjurusan di F4 yang paling laku dari zaman dulu sampai sekarang. Selalu laku, gak pernah sepi kelasnya. Oh iya. Oke, nah selanjutnya aku pengen nanya nih Kak, kan
kakak itu pasti ada strategi-strategi kan dalam mendaftar beasiswa, apalagi LPDP. LPDP itu kan salah satu beasiswa yang menurut aku tuh prestige kan, prestisius, dan menurut aku untuk dapatnya tuh susah Kak. Nah, Hmm. gimana sih Kak strategi kakak dulu, apalagi lawyering dulu kan, sempat kerja dulu kan. Gimana cara kakak, strategi kakak untuk bisa apa ya, kayak PD mungkin sampai akhirnya bisa terpilih menjadi awardee dari LPDP? Oke, strateginya yang pasti pertama riset ya. Riset dulu nih beasiswa mau yang di-apply apa gitu ya. Kan sekarang sebenarnya to be honest, kalian tuh beruntung gitu ya karena pilihan beasiswanya itu semakin banyak ya. Kalau dulu zamanku sebenarnya udah banyak juga gitu. Cuman yang terkenal tuh LPDP, Chevening, AAS gitu ya dan eh, apa enggak Fulbright gitu ya, cuma dengan berbagai spesifikasi masing-masing. Jadi perlu diriset dulu tuh beasiswanya seperti apa. Kedua, menurutku juga penting untuk kita pegang LOE dulu ya dari university yang mau kita masukin gitu. Mungkin nggak usah unconditional, bisa kondisional dulu gitu ya kalau misal beberapa persyaratannya belum terpenuhi gitu. Tapi setidaknya itu menunjukkan kalau kita tuh punya keinginan yang kuat gitu ya. Dan emang ketika kita dapat beasiswa tuh kita udah ada nih universitas yang bakal kita masukin gitu. Nah, terus setelah kita riset beasiswa, kita apply buat sekolahnya, ya kita persiapkan gitu si persyaratan beasiswanya kayak apa gitu. Misalnya apakah butuh motivation letter, personal statement, CV atau endorsement gitu ya. Nah, itu harus dibuat dan dilakukan dengan sungguh-sungguh gitu. Nah, yang paling penting adalah kita juga harus punya memperkuat narasi pribadi kita gitu ya. Karena gimana pun kan beasiswa itu kayak kita minta uang ya dalam tanda petik gitu ya. Kita minta dibiayai gitu kan. Berarti kan harus harus bukan cuman kita secara sentral gitu kan, tapi apa impact yang bisa kita lakukan dengan si beasiswa itu gitu. Jadi manfaatnya buat saya apa, buat orang lain apa, buat society apa, and buat country apa gitu semakin besarnya. Terus dalam mempersiapkan dokumen-dokumen itu pastinya harus minta feedback ya, misalnya ke mentor gitu, ke dosen, ke teman, dan jangan pernah sending your first draft gitu ya, karena itu kayak big mistake gitu, karena first draft itu biasanya masih rough banget gitu, jadi memang perlu saran dan feedback dari banyak orang gitu. Nggak kalah pentingnya adalah bangun portofolio. Nah ini mungkin kalau bangun portofolio tidak dalam 1-2 tahun ya, itu trace back ke waktu saya kuliah gimana, saya aktif nggak, saya pernah ikut lomba kah, saya punya organisasi kah, saya punya kontribusi kah ke society gitu-gitu, itu kan portofolio juga ya. Dan nggak kalah penting karena kita pengen targetnya ke luar negeri ya kita harus siapin bahasa Inggris gitu. Walaupun mungkin memang ya susah memang ya, apalagi kalau misalnya kita punya kesibukan untuk mempersiapkan diri, um, ya itu harus disiapin gitu. Nah setelah itu ya siapin dengan benar, ya berdoa gitu, minta minta doa ke orang tua. Gitu sih mungkin secara umumnya. Halo, tadi sempat freeze ke putuskah? Oke. Oke Kak, sorry ya, tadi ada kendala jaringan sedikit. Nggak apa-apa. Oke, terima kasih Kak Putih. Tadi kita udah sempat nyinggung-nyinggung sedikit tentang persiapan-persiapan yang mungkin bisa dilakukan sama kita Hmm. semua, kayak nyiapin bahasa Inggris, personal statement, motivation letter. Nah, eh, aku pengen langsung to the point. Kira-kira apa ya Kak yang kita mahasiswa mungkin dari semester 1 bahkan ya, dari Hmm. semester 1 yang bisa kita lakukan untuk nyicil persiapan biar kita tuh bisa dapat beasiswa juga kira-kiranya Kak. Oke, semester 1 ya. Semester 1 kalau aku dulu malah kayaknya nggak Iya Kak. kebayang tuh. Belum belum ini ya, belum punya apa ya kesadaran bahwa oh aku doing something ini untuk nanti portofolio aku. Nggak gitu ya. Waktu aku semester 1 tuh aku benar-benar kayak aku mau mendapatkan experience di kampus yang baik gitu ya, to the fullest gitu. Jadi misalnya aktiflah berorganisasi gitu ya, punya dapat opportunity untuk ikut lomba, ikutlah gitu ya. Kemudian
eh, ber apa ya berdiskusi lah gitu ya dengan dosen gitu dengan senior karena em, sebenarnya itu memperkaya diri gitu ya karena apa ya education itu kan sebenarnya tidak hanya formal di ruang kelas ya gitu. Ada hal-hal lain yang sebenarnya tuh membuat kita lebih kaya gitu kayak di Pelits ini kan pasti kan ada lomba drafting, ada debat, ada em, kontrak, ada macam-macam gitu ya, karya ilmiah dan sebagainya. Itu kan sebenarnya tools yang sangat baik ya selain memperkaya ilmu buat portofolio juga di CV kamu lebih bagus gitu kan. Dan itu juga membuat kita secara akademik juga terbiasa untuk melakukan riset. Menurutku itu yang penting juga untuk kita bisa dapetin apa kesempatan gitu ya untuk dapetin kuliah di luar negeri. Jadi ya intinya rajin kumpulin achievement lah dari awal gitu ya. Tapi mungkin jangan dibikin beban ya dalam arti kata em, wah aku harus kayak gini supaya aku dapet kuliah buat S2 gitu ya. It's okay itu bagus untuk goal gitu ya. Tapi kalau itu jadi beban kan nggak fun ya jalaninnya gitu. Ya mungkin itu sih. Oke Kak, berarti barangkali yang bisa dilakukan buat teman-teman bisa memperbanyak portofolio seperti yang Kak Putih tadi bilang, kayak ikut organisasi, ikut lomba-lomba, dan paling mengasah skill bahasa Inggris kita ya Kak, yang paling penting Kak, salah satu paling penting. Dan, Oke, selanjutnya aku pengen nanya lagi nih Kak. Mungkin tadi aku udah nanya terkait gimana sih terkait hal-hal pendaftaran beasiswa, tapi sekarang aku pengen fokus ke pengalaman Kakak waktu tinggal di luar negeri untuk kuliah itu. Nah, oke. pertanyaan selanjutnya aku pengen nanya, waktu Kakak tinggal di luar negeri, ya mungkin di kota yang bahkan Kakak nggak pernah pikirkan bahwa Kakak akan tinggal di situ. Ada culture shock gak sih? Terus sering ngerasa homesick gak selama perjalanan kuliah itu? Ah, culture shock itu awal-awal iya ya, apalagi kan apa ya, aku tuh di kota yang em, apa bahasa Inggrisnya tuh aksennya susah banget gitu ya, kayak apa ya, kumur-kumur gitu kayak, ah ini ngomong apa sih, ini ngomong apa gitu, panik sendiri gitu kan. Jadi em, ya itu aksennya kita harus menerka-nerka dan itu culture shocknya. Terus kalau untuk sekolahnya lumayan kagetnya adalah mereka itu kan berpikirnya sangat critical thinking ya. Maksudnya em, kalau kita kan biasanya di kuliah S1 tuh gaya belajarnya banyak menghafal ya. Terus kita ada esai gitu-gitu ya. Kalau mereka tuh enggak gitu. Jadi mereka tuh lebih kayak ya kamu punya argumen apa, basis argumen kamu apa gitu. Jadi bukan soal kamu hafal tapi ya opini kamu apa gitu. Jadi kalau misalnya bahkan sempet tuh kayak misalnya kita bring up iya soalnya kata buku ini gini 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 gitu. Terus kata dosenku kayak ya kalau saya mau tahu pendapat buku itu ya saya baca aja. Saya mau tahunya pendapat kamu gitu. Nah, yang gitu-gitunya mungkin yang lumayan shock gitu ya. Tapi it's fun, maksudku kayak itu proses gitu ya, dan emang itu membuat kita jadi ya lebih tahu gitu. Oh, harusnya mereka lebih kayak begini gitu. Jadi kita harus bisa menyesuaikan. Kalau homesick sih, jujur enggak ya. Karena aku tuh pengen banget gitu. I want this so bad gitu ya. Aku udah berusaha banget nih dapetin ini gitu. Jadi aku nggak homesick gitu sejujurnya. Alhamdulillahnya gitu. Jadi ya mungkin karena aku juga langsung cari temen ya di sana. Dalam arti kata ya aku nggak diem gitu. Aku bersosialisasi juga. Kemudian kan pasti kalau di luar negeri itu PPI-nya tuh kuat ya. Jadi emang ikut komunitas Indonesia juga dari temen dari luar negeri juga gitu. Dan rutinitasnya juga udah stabil gitu, reading listnya banyak, ininya apa, kalau ada weekend juga kita bisa jalan-jalan gitu. Jadi ya aku sih alhamdulillah nggak homesick ya tuh. Oke, terima kasih Kak Putih. Tadi sempat dimention juga kayaknya ada perbedaan gaya belajar ya Kak di Ya. universitas-universitas luar. Mungkin Kak Putih bisa elaborasi lebih lanjut sedikit tentang perbedaan gaya belajar di luar yang mana mungkin background orang-orang di sana tuh di Leeds itu bahkan gak cuma dari Indonesia aja tapi bisa dari another countries, gak cuma dari orang-orang UK aja. Nah, boleh dong Kak dielaborate lebih lanjut perbedaan gaya belajar dan tuntutan akademik yang bikin Kak Putih ini mungkin ada pressure kah atau enggak atau malah enjoy selama perkuliahan di Leeds waktu itu?
Oke, benar kalau orangnya itu dari latar belakangnya macam-macam banget gitu ya. Ada yang dari lokalnya gitu ya, orang Inggris orang dari Inggrisnya, kemudian ada orang dari Asianya, dari China tuh banyak, ada orang Arab, ada orang dari Afrika, ada orang dari US, ada dari South Asian kayak kita gitu ya, sama orang Thailand juga ada gitu. Dan memang jadinya kita semua itu yang namanya critical thinking tuh benar-benar sangat diasah ya di situ. Makanya tugasnya kita itu banyaknya adalah esai, bukan kayak pilihan ganda gitu ya atau seperti apa. Jadi tugas itu adalah presentasi dan esai gitu. Nah, esainya pun ini agak kritikal ya. Jadi esainya tuh bukan narasi kayak kita menarasikan sesuatu kemudian di akhir kesimpulan gitu. Nggak gitu, mereka nggak bisa tuh kayak gitu. Jadi mereka tuh harus kayak dalam satu esai itu argumennya terus menerus. Kita misalnya punya mempertahankan argumen A, terus kita kasih input di jurnal ini ada loh yang mendukung argumentasi ini. Tetapi di jurnal ini tuh ada juga yang enggak. Tapi menurut kita argumen kita nih yang benar, soalnya ada jurnal lain nih. Jadi kayak apa ya dalam esai itu memperdebatkan argumentasi kita, tapi kita juga memberikan dasar-dasar kenapa kita bertahan dengan argumentasi kita. Itu yang menunjukkan kita punya critical thinking. Itu yang menunjukkan kita memahami si si subjek itu gitu ya. Jadi bukan masalah benar atau salah sih kalau aku lihat, tapi how you argue, basis argumennya apa gitu. Tapi mencapai itu memang susah. Jadi kita harus proaktif, harus disiplin, harus kan biasanya tuh tiap modul tuh ada reading listnya kan. Jadi mereka tuh nggak apa ya, nggak ceramahin kita dengan materi-materi, tapi kayak ini reading list, kalian ke perpus, kalian baca gitu. Jadi kayak ya ya lo harus mandiri, kalau nggak lo nggak tahu apa-apa gitu lah intinya. Jadi ya memang harus belajar untuk menyenangi learning prosesnya itu sendiri sih. Gitu paling. Oke Kak, Em, aku jadi penasaran kalau di luar negeri tuh pembelajaran itu full kayak berargumen dalam kelas. Misalkan sebelum kelas kita harus baca subjek dalam yang akan kita pelajari nantinya atau lebih banyakkan tugas. Soalnya kan kalau di di Unpad, kalau aku ngerasanya tugas kita dari tiap matkul itu kan macam-macam ya. Dari satu matkulnya bisa Hmm. ada dua tugas, misal tugasnya juga beda-beda bentuknya. Nah, aku penasaran kalau di luar negeri itu apakah sama seperti di Indonesia? Mungkin bentuknya lebih banyakkan tugas untuk belajarnya atau lebih banyak untuk membaca dan berargumen. Boleh Kak? Jadi setiap kita mulai kelas itu per semester itu ada modulnya kan. Nah, jadi kita tuh sebenarnya udah tahu tiap kelas itu akan ngomongin apa. Nah, di setiap kelas em, dalam modul itu tuh ada reading listnya dan reading list itu nggak satu dua ya. Dalam satu kelas tuh bisa 10, bisa 15 gitu kan. Kayak tuh awal-awal aku sempet kayak ini juga kayaknya harus dibaca semua kayak nggak bisa gitu kan. Tapi ya akhirnya kesini-sininya aku belajar gitu bahwa ya baca oke gitu nggak bisa semua ya nggak apa-apa tapi seenggaknya prepare something untuk present di kelas gitu kenapa karena di kelas itu bukan lagi ngajarin dari awal gitu tapi kayak misalnya dosen bilang oke materinya yang soal ini kita udah tulis ya di modul oke sekarang kita bahas ya ada yang punya opini nggak soal ini ada yang punya opini nggak soal itu. Nah, jadi kita beropini at the end baru si dosennya itu kayak oke ini tuh maksudnya gini 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 gitu tapi mencapai situ tuh memang harus dibutuhkan partisipasi aktif gitu ya sebenarnya kalau kalian mau diem juga boleh ya mereka bukan tipe yang akan maksa sih memang enggak cuma sayang banget gitu kayak ya sitting doang ngapain gitu kan jadi ya itu preferensi memang tapi kalau mau dapetin experience dan ilmunya ya harusnya aktif ya gitu. Oke, oke, oke. Terima kasih Kak Putih. Nah, selanjutnya aku pengen nanya nih Kak. Mungkin ini bisa jadi gambaran buat teman-teman terkait mungkin orang-orang kan kalau ngelihat ih di luar negeri enak, pasti Hmm. pasti senang-senang di sana belajarnya enak-enak. Nah, boleh kasih tahu gak Kak? Ada nggak sih tantangan-tantangan waktu Kakak kuliah di luar negeri, tantangan yang mungkin gak terlihat sama orang-orang, tapi Kakak ngerasain dan gimana sih cara Kakak ngatasin tantangan itu? Iya, tantangan pasti ada ya, apalagi kan kita jauh. Ini saya nggak tahu ya teman-teman di sana. Kalau saya tuh waktu
S2 tuh pertama kalinya jauh banget gitu. Waktu S1 saya tuh orang Bandung gitu, jadi nggak ngekos gitu ya. Jadi langsung kuliah sih, kerja sih memang di Jakarta itu ngekos. But and then pergi ke suatu kota yang ya jauh gitu, nggak ada sanak saudara. Dan saya itu juga baru ngasih tahu orang tua kalau saya dapat scholarship itu cuman Hamin 2 bulan mau pergi gitu. Jadi orang tua saya juga sempet yang kaget gitu, "Hah, mau pergi gitu kan." Tapi ya um, it happen gitu ya. Nah, tapi kalau pertanyaannya adalah tantangan terbesar itu kalau saya merasanya adalah um, self doubt. Jadi pastilah teman-teman tuh merasa kayak, aduh aku bisa nggak ya? Aduh aku bisa survive nggak ya? Aduh ini susah banget nih, kayaknya meet standarnya mereka, bisa nggak ya gitu ya. Nah, menurutku suara-suara itu sih yang paling berasa tantangannya. Nah, cara ngatasinnya pertama-tama tuh harus tenang dan ingat bahwa ketika kamu udah sampai sana, kamu udah dapetin beasiswa, kamu udah accepted gitu ya dari university-nya, it means kamu tuh capable gitu, kamu bisa gitu ya. Nah, terus next thing-nya adalah jangan ragu untuk diskusi sama dosen, sama teman gitu ya. Dosen di sana itu sangat helpful gitu. Jadi kita bisa appointment by email kayak misalnya Miss atau Mister, kayak aku tuh belum ngerti nih subjek ini, atau aku tuh belum ngerti nih how to bikin esai yang bagus tuh kayak gimana, atau misalnya aku pengen tahu dong lebih jauh tentang yang tadi kamu bilang di kelas gitu. Nah, nanti kita bisa bikinin eh, appointment buat mereka 1 jam 2 jam, terus ketemu lah ngobrol sama mereka. Dan itu seru banget menurutku. Aku ngelakuin itu beberapa kali ya, dan ternyata memang itu yang lebih em, mengena buat aku gitu. Jadi itu sangat-sangat membantu gitu. Nah, yang terakhir mungkin ya baca materinya gitu, reading listnya gitu. Kalau kita udah terbiasa baca reading listnya, pelan-pelan kita paham sih standar akademiknya jadinya gimana gitu. Nah, tapi mungkin again yang aku mau bilang adalah em, itu tantangan akademik ya. Memang itu satu poin yang sangat penting gitu ya. Karena kan obviously kita pergi sana, kita pengen dapat master degree-nya gitu ya, gelarnya. Tapi look around juga sih menurutku, kayak kita di sebuah negara yang bagus gitu ya, kita juga masih harus balance lah, kita bisa main-main juga, kita bisa liburan juga gitu. Jadi ya itu tantangan itu ada, tapi cara menyikapinya juga ada. Oke, thank you Kak Putih atas insight-nya. Nah, terakhir kali ya Kak, boleh dong Kak kasih tahu pelajaran atau pengalaman Kakak yang paling berkesan dan memberikan dampak panjang selama Kakak menjalani studi di luar negeri Kak. Oke. Menurut aku, waktu aku pergi sekolah itu adalah salah satu journey yang sangat mengubah diriku gitu ya. Kenapa? Karena event itu cuma 1 tahun, tapi impact-nya itu sangat berasa sampai sekarang. Kenapa? Karena itu bikin aku lebih percaya diri, lebih terbuka dengan perbedaan. Terus aku juga lebih siap bekerja di lingkungan global gitu ya. Apalagi nanti ketika kita sekolah, sorry, kerja gitu kan, kadang kita meeting dengan orang-orang yang mungkin bukan dari kita gitu, tapi international exposure, dan itu lebih pede sih gitu. Oke, thank you Kak. Nah, barangkali sebagai penutup kita pada podcast hari ini, boleh dong Kak kasih pesannya buat teman-teman yang lagi nonton. Barangkali teman-teman di sini kan nyari judul cara dapat beasiswa di luar negeri. Boleh dong Kak kasih pesan buat teman-teman yang lagi nyiapin untuk dapat beasiswa kayak Kakak. Oke, sorry ya aku batuk ya Kenas ya. Ih, nggak apa-apa Kak. Oke, pesannya sebenarnya adalah jangan takut ya, jangan takut untuk bermimpi besar menurut aku. Dan kita tuh kadang selalu takutan kalau kita punya roadmap yang besar. Padahal sebenarnya kita bisa breakdown into small steps, dan kita harus appreciate semua small steps yang kita raih gitu menurutku. Jadi ya itu tadi, kalau kita memang punya keinginan untuk sekolah, ya memang nggak ada free lunch, kita memang harus berusaha gitu ya. Siapin yang tadi aku bilang, kemudian jangan ragu untuk cari mentor gitu, karena
Aku tuh happy ya kalau misalnya temanku atau misalnya ada seniorku dulu ya yang bantu aku waktu untuk masuk. Aku juga dibantu loh sama seniorku untuk dapetin beasiswa, dikasih tahu step by stepnya. The same thing aku juga lakukan untuk teman-temanku yang mau uh, dapetin beasiswa gitu. Jadi saling bantu lah intinya. Karena kan kalau teman kita dapat juga kita harusnya happy ya. Nah, tapi kalau misalnya gagal juga menurut aku chill aja sih karena everyone has their own timeline ya. Maksudku kayak ada temanku yang abis S1 langsung dapat, ada juga yang harus kerja dulu berapa tahun dapat, ada yang kemudian dapatnya tuh baru setelah nikah dan punya anak, ada yang bukan sampai sekarang mereka masih mencari juga gitu kesempatan untuk kuliah gitu. Intinya tuh ya berusaha aja gitu, karena kalau memang punya kemauan ya kita harus berusaha untuk terus mewujudkannya gitu. Itu sih paling karena supaya semangat juga. Oke, terima kasih banyak Kak Putih. Boleh buat teman-teman yang lagi nonton video podcast ini bisa dijadikan apa ya? Bisa dijadikan semangat pesan dari Kak Putih tadi dan dari tadi juga kita udah membahas berbagai macam mulai dari Kak Putih kuliah di UK ya Kak di Leeds Mm, University mengambil majors International Business Law dan dikasih tahu juga apa aja yang harus kita persiapkan dan apa yang bisa kita persiapkan dari semester satu bahkan dan yang pasti tadi juga ada di-mention kalau bahasa Inggris salah satu elemen paling penting untuk mendaftar beasiswa dan bisa survive di sana nantinya. Dan jangan lupa untuk meraih sebanyak-banyaknya achievement dan experience selama kita masih bisa kuliah di FAU 4. Nah, teman-teman, sekian podcast kita pada hari ini, Please Talks Podcast with Alumni episode 4, yang sekaligus mengakhiri rangkaian dari program kerja Please Talks. Dan terima kasih Kak Putih yang sudah bersedia menjadi narasumber kita pada kesempatan hari ini. Terima kasih banyak Kak. Iya, sama-sama, Kak Nas dan teman-teman.